Tikam Samurai 3. Pergolakan di Malaya. Episode 60. Tikam Samurai 3. Pergolakan di Malaya. Episode 60. Anak muda itu terguling untuk kedua kalinya. 4 kali tembakan. Berarti kini masih tersisa 1 peluru lagi. Bangkitlah. Kau seorang jagoan bukan? Dan seorang jagoan biasanya sok perkasa. Kalau akan ditembak suka tegak lurus dan menantang dengan dada terbuka dengan mata menatap tegas seperti mata anjing. Kau tegaklah dan cobakanlah sikap gagah perkasa konyolmu itu. Kalau tidak kepalamu akan keremukan ketika menelungkup itu. Orang itu nampaknya memang tak main-main. Dan si bungsu memang berusaha untuk tegak. Darah sudah berceceran di lantai. Dia menggigit bibir. Kepalanya mulai pusing. Kebanyakan mengeluarkan darah bisa membahayakan dirinya. Dia tahu benar akan hal itu. Namun dia teringat lagi pada permintaan Eka, gadis kecil Overste Nurdin. Paman berjanji akan membunuh orang yang melukai ayah, ya paman. Ya, paman berjanji. Dan dia bangkit, tegak dengan tangan tergantung lemah keduanya. Lengan kanan dan paha kirinya telah berlumur darah. Sakitnya hanya Tuhan yang tahu. Nah, kini kau datang ke sini sambil merangkak. Cepat, perintah orang Inggris itu menggeledek. Si bungsu menurut. Dia membungkuk. Tangan kirinya bergoyang. 2 buah samurai kecil yang diikat di lengan kirinya itu melosoh turun. Disambut jari-jarinya. Terlindung dari penglihatan si Inggris oleh punggung tangannya. Dan kini terpaksa mempergunakan samurai yang di lengan kiri. Sebab tangan kanannya sudah lumpuh. Ini adalah kesempatannya yang terakhir. Kalau kesempatan ini tak dia pergunakan, maka tamatlah riwayatnya. Dia membungkuk terus untuk memenuhi perintah si Inggris agar dia merangkak. Tapi begitu tubuhnya membungkuk itu, tubuhnya berputar. Dia pikir orang itu pening dan akan jatuh ke lantai. Namun si bungsu berputar sambil melemparkan kedua samurai kecil itu di tangan kirinya. Dan kedua samurai itu menancap di tenggorokan si Inggris. Masuk hingga hulu samurai itu hanya nampak 1 senti. Yang satu menancap di leher si Belanda yang tadi mengalahkan Cina gendut itu. Samurai yang satu itu hanya menancap separuhnya. Namun Belanda itu seperti orang dicekik setan. Matanya juling dan lidah terjulur. Dia berusaha untuk mencabut samurai itu dari lehernya. Namun usahanya itu alangkah sulitnya dia lakukan. Darah meleleh di sela batang samurai kecil itu. Akhirnya yang mampu dia lakukan adalah jatuh. Belum mati. Yang sudah mati adalah si Inggris yang memegang pistol otomatik itu. Ujung samurai kecil itu menyembul sedikit di tengkuknya. Dia merasakan nafasnya sesak. Jantungnya seperti akan pecah. Dia mengangkat pistol. Berusaha menarik pelatuknya. Namun itulah usahanya yang terakhir. Pelatuk pistol itu tak pernah mampu ditarik. Yang tertarik justru pelatuk nyawanya. Dan nyawanya melompat keluar dari tubuhnya yang laknat itu. Nyawanya melayang justru ketika tubuhnya masih tegak. Dan tubuh yang tak bernyawa itu, jatuh dengan bunyi bergedubrak ke atas tubuh Cina gemuk yang tadi ketika mereka masih sama-sama hidup adalah anak buahnya. Kini setelah mereka mati, maka tak ada perbedaan mana yang bos dan mana yang buruh. Ketika sudah mati, yang buruh dan yang majikan jasadnya sama-sama jadi bangkai. Si Belanda itu masih mengejang-ngejang ketika bosnya sudah mati. Tubuhnya meregang-regang. Suaranya gemuruh seperti kerbau disembelih. Lalu tiba-tiba diam. Matanya memandang pada si bungsu dan juga sekaligus memandang pada bosnya. Kenapa bisa begitu? Memang begitulah, karena matanya jadi juling. Si bungsu juga jatuh terduduk. Darah sudah cukup banyak mengalir dari 2 luka di paha dan di lengan kanannya. Dia terduduk dengan lemah. Matanya memandang ke meja. Ada surat kabar dan ada majalah dengan gambar wanita-wanita telanjang. Dan ada dokumen yang tadi dirampas oleh Cina gendut itu darinya di Hotel Samko. Dia bangkit dengan susah payah. Untung saja di rumah ini hanya 4 orang itu saja yang ada. Kalau ada seorang lagi, maka tamatlah riwayatnya.
Bagaimana dia akan melawan dengan tubuh luka demikian? Dia lalu memunguti dokumen itu, memasukkan ke balik baju di sebelah kiri. Kemudian mengitari kamar-kamar di rumah itu dalam usahanya mencari kotak obat-obatan. Dan kotak obat itu dia temukan di ruang makan. Dia buka tutupnya, mengambil sejenis alkohol, menyiramkannya ke kapas. Lalu dia merobek kaki celana dan lengan bajunya ditentang luka tertembak tadi. Untung kedua peluru itu menembus langsung kaki dan tangannya. Dengan demikian dia tak begitu menderita. Yodium itu dihapuskan ke lukanya. Pedihnya bukan main. Namun dengan teguh dia bersihkan terus. Setelah itu dia mengambil sejenis obat lalu membalutkan ke lukanya. Dia masih belum pergi dari rumah itu. Sidik jarinya bertebaran di rumah ini. Polisi Singapura bisa dengan mudah membekuknya dengan alasan pembunuhan. Sebab sidik jarinya diambil ketika dia mula pertama mendarat di lapangan udara. Pembunuhan anggota sindikat itu di rumah Nurdin yang terletak di Jalan Bras Basah memang tak diusut sebagai sebuah pembunuhan. Karena pihak konsulat Indonesia melakukan protes dan menyatakan sindikat-sindikat itu datang dengan niat merampok. Maka untuk menghilangkan jejak, si bungsu lalu mengambil derigen minyak yang dia temukan di garasi. Lalu dia siramkan ke seluruh ruangan. Nah, kini tinggal mengambil korek api. Dan benda itu ada di atas meja. Dekat majalah dengan gambar perempuan telanjang. Dia mengambil korek api, lalu membakar majalah dan koran di meja itu. Api menyala. Koran dan majalah itu dia lemparkan ke minyak yang tadi telah dia siramkan. Dan api segera menjilat dan membakar keseluruhan ruangan. Si bungsu masih menanti beberapa saat. Kemudian setelah yakin rumah itu bakal dilahap api seluruhnya, dia lalu berjalan keluar dengan tenang. Membuka pintu pagar. Kemudian dia masih harus berjalan beberapa ratus meter baru sampai di Jalan Gagak Selari Timur. Di jalan itu baru ada taksi lewat. Dia menyetop taksi, kemudian kembali ke hotelnya. Gadis Cina pemilik hotel Samko di daerah Anting itu kaget melihat dia muncul. Dari kaget wajahnya berubah sangat gembira. Dia lantas meninggalkan buku dan tamunya yang akan menginap. Berjalan bergegas ke arah si bungsu. Tamunya dua orang dari Australia, menganga saja ditinggalkan gadis itu. "Hei, kami bagaimana? Ada kamar atau tidak?" Kedua orang Australia itu berseru. Tanpa menoleh gadis cantik dengan lesung pipit di kedua pipinya itu balas pula berseru. "Abun, layani orang itu." Dari belakang muncul seorang lelaki Cina yang lain. Dialah Abun yang dipanggil gadis itu. "Tuan ingin menginap di sini?" tanya Abun. Tapi kedua orang Australia itu masih memandang pada gadis cantik yang telah meninggalkannya itu. "Itu suaminya," salah seorang bertanya sambil memonyongkan mulutnya ke arah si bungsu. Abun menggeleng. "Tunangannya." Abun menggeleng. "Pacarnya." Abun menggeleng. "Apakah orang itu adalah orang yang menginap di sini?" Kali ini Abun mengangguk. "Kalau demikian, nona itu harus melayani kami juga. Dia harus adil melayani tamu. Jangan berat sebelah. Tuan mau menginap di sini atau tidak?" Abun bertanya kesal. "Yes, yes lah." Abun lalu mencatat nama mereka. Tapi mata kedua orang Australia itu tak pernah lepas dari tubuh gadis Cina cantik itu. Pada pinggulnya yang sintal, pada dadanya yang ranum, pada lesung pipit dan senyumnya yang membuat kepala pusing tujuh keliling. "Anda luka." Suara gadis itu terdengar perlahan begitu dia tegak di depannya. Si bungsu menatap pada lukanya. Kemudian pada gadis itu. Lalu mengangguk perlahan. "Anda berkelahi dengan mereka?" Si bungsu menggeleng. "Lalu kenapa kaki dan tangan Anda luka begini?" "Digigit kerbau." Gadis itu menatap heran pada si bungsu. Si bungsu menatap pula padanya. Akhirnya gadis itu tersenyum. Manis sekali dengan lesung pipit di pipinya. "Kenapa senyum? Ada yang lucu?" "Iya." "Apa?" "Tentang kerbau itu." "Apanya yang lucu?"
Bukankah kerbau yang menanduk Anda itu adalah kerbau yang datang kemari pagi tadi? Dia melangkah masuk. Gadis itu mengiringkan. Tapi sampai di lobi, kedua lelaki Australia tadi memegang tangan gadis itu. Gadis itu menyentakkan tangannya. Hei, kamu harus menunjukkan mana kamar kami, Nona. Ngomong ya ngomong. Tapi tangannya jangan getayangan ya. Ohoho, galak benar si cantik ini. Siapa namamu Upik? Yang berjambang lebat dan bermata coklat berkata sambil mencowel pipi gadis itu tentang lesung pipitnya. Namun gadis itu mengelak, dan orang Australia itu mencowel angin. Tuan kalau tidak sopan, silahkan meninggalkan hotel ini. Kedua orang itu berpandangan, kemudian tertawa. Ah, maafkan, kami adalah orang yang paling sopan Upik. Tentu kami berbaik-baik. Nah, kini tunjukkan Diniana kamar kami. Gadis itu memberi tanda pada Abun, dan Abun membawa kunci berjalan ke belakang lewat gang yang dialas perlak berwarna merah. Kedua lelaki itu mengikuti sambil melemparkan senyum cengar-cengirnya pada gadis tersebut. Gadis itu menoleh pada si bungsu. Tapi anak muda itu sudah tak ada lagi. Dia sudah sampai di kamarnya. Di lantai 2. Di sana dia membuka pakaian. Kemudian dengan kelelahan yang tak tertanggungkan dia membaringkan diri setelah meletakkan dokumen tentang sindikat perdagangan wanita itu di dalam kopernya di lemari. Sesaat setelah dia membaringkan diri, kepalanya terasa berdenyut. Lelah dan kantuk menyerang dengan hebat. Rasa sakit menghentak-hentak, dan entah mana yang datang duluan, entah tidur entah pingsan. Yang jelas, 10 atau 11 detik setelah dia meletakkan kepalanya di bantal dia pun tak sadar diri. Dan dalam tak sadar dirinya, Salma dan Mei Mei seperti datang merawatnya. Kemudian Hanako dan Michiko. Dia sangat gembira atas gadis-gadis itu. Namun itulah mimpi yang paling buruk seumur hidupnya. Dia tersadar, membuka mata perlahan. Yang membuat dia bangun adalah rasa lapar yang tak tertanggungkan. Kepalanya masih terasa berat, ada bayangan samar-samar. Kemudian ketika dia membiasakan matanya dari cahaya terang, dia jadi kaget melihat siapa yang di depannya. Dia berusaha bangkit. Namun tangan halus dari gadis yang duduk di sisinya mencegahnya dengan halus. Dan gadis itu tersenyum. Dua lesung pipit segera saja membayang di pipinya yang montok. Anda harus banyak istirahat, tetaplah tenang. Si bungsu menggelengkan kepala perlahan. Mencoba mengusir rasa pening dan bayangan mimpi yang tak menentu. Dia memandang ke jendela. Hari sudah sore, katanya perlahan. Ya, 2 kali sore. Anda bermimpi banyak sekali. Gadis itu tersenyum lagi. Si bungsu menarik nafas, kemudian ketika ingat pada lukanya, dia melihat ke pahanya. Namun pahanya tertutup selimut. Dia buka selimut tentang bahunya. Bahunya telah terbalut kain. Obatnya telah diganti ayah saya. Ayah punya obat tradisional yang ampuh. Hari ini Anda sudah bisa bangkit dan bisa ditanduk kerbau lagi. Lihatlah. Berkata begitu, gadis tersebut menusuk luka di bahu si bungsu. Si bungsu yang semula kaget, jadi terheran-heran. Bekas luka di bawah balutan kain itu tak merasa apa-apa lagi. Dia menatap gadis itu. Ya, sudah sembuh. Kami memiliki obat-obatan yang dibawa ayah dari daratan Tinggoan di Tiongkok. Kampung kami terkenal dengan tabib-tabib yang masyhur. Ayah saya termasuk salah seorang di antara tabib yang masyhur itu. Nah, Anda pasti lapar. 2 hari tak makan bukan? Si bungsu akhirnya menyerahkan dirinya pada kehendak gadis itu. Dia disuapkan oleh gadis dengan bubur ayam yang bukan main nikmatnya terasa. Pada sendokan ke-24, si bungsu berhenti. Dia menatap gadis itu tepat-tepat. Ada apa? Ayo, tinggal 5 atau 6 sendok lagi. Anda baik sekali Nona. Kenapa Anda mau bersusah-susah membantu saya? Ah, sudah kewajiban saya membantu tamu yang menginap di hotel saya bukan? Anda tamu saya. Anda berbuat baik pada setiap tamu. Ya. Harus begitu bukan? Si bungsu mengangguk. Dia tersenyum.
Kenapa tersenyum segala? Ada yang lucu? Tanya gadis itu. Tidak, hanya saya sedang memikirkan, alangkah repotnya Anda waktu menyuapkan kedua tamu orang asing yang mencowel pipi Anda tempo hari. Muka gadis itu bersemu merah. Dia menunduk malu. Benar-benar gadis yang cantik. Apakah Anda menyuapkan semua tamu Anda? Si bungsu menggoda lagi. Ya, kami menyuapkan mereka semua. Tapi bukan saya yang bertugas. Untuk menyuapkan tamu-tamu yang lain, saya menyuruh Abun, pembantu saya. Dan si bungsu tertawa mendengar gurau ini. Gadis itu juga tertawa. Aneh, mereka seperti sudah menjadi teman akrab. Hei, nama saya telah Anda ketahui. Tapi saya belum mengenal nama Anda. Apakah Anda punya nama? Si bungsu bertanya lagi setelah menelan bubur yang disendokkan gadis itu. Apakah itu perlu? Tentu. Bagaimana saya akan memanggil Nona? Apakah cukup dengan si lesung pipit saja? Gadis itu tersipu lagi, menunduk, dan menatap pada si bungsu dengan matanya yang indah. Rasanya si bungsu ingin sakit 100 tahun lagi. Nama saya Mei Mei. Suara gadis itu terdengar perlahan. Namun di telinga si bungsu suara menyebutkan Mei Mei itu bukan main dahsyatnya. Dia terbatuk. Wajahnya jadi pucat. Gadis itu kaget, memegang kepala si bungsu. Menyangka panas dan penyakit anak muda itu kambuh lagi. Ketika kepala anak muda itu tak apa-apa, dia mendekapkan telinganya kepada si bungsu yang tak dapat berbuat apa-apa selain membiarkan saja gadis itu seperti dokter memeriksa pasiennya. Hei, jantung Anda tak normal. Terlalu kencang degupnya. Ada apa? Si bungsu tak dapat menjawab sekalimat pun. Dia menatap gadis itu dengan tatapan tak menentu. Gadis itu bangkit, mengambil sebuah tablet berwarna coklat di meja. Nah, minumlah ini, tablet ini bisa menenangkan Anda. Degup jantung begitu bisa membuat Anda sakit jantung. Gadis itu berkata sambil menoyongkan tablet itu ke dekat mulut si bungsu. Buset. Si bungsu menggeleng. Saya memang telah sakit jantung Nona. Kalimat-kalimat Anda membuat saya putus-putus. Gadis itu mengerutkan kening, tersenyum. Dia tak mengerti apa yang diucapkan si bungsu. Saya tak begitu mendengar Anda menyebutkan nama Anda tadi. Dapatkah Nona ulangi kembali? Si bungsu meminta dengan harapan bahwa dia salah dengar. Nama saya Mei Ling, tapi panggilan saya Mei Mei. Si bungsu terbatuk lagi, kemudian matanya terpejam, nafasnya memburu. Dan lagi-lagi gadis itu meraba kepalanya. Mendekapkan telinganya ke dada si bungsu. Waktu dia berbuat begitu, tubuhnya di bagian atas menelungkup di atas tubuh si bungsu. Terang saja debur darah dan detak jantung si bungsu seperti deru lokomotif yang mendaki lembah Anai. Hei, Anda sakit jantung? Tidak, jantung saya tak sakit, tapi sudah pecah. Gadis itu tertawa dan mencubit tangan si bungsu. Dan mau tak mau, anak muda itu terpaksa ikut nyengir. Nah, untuk merekat kembali jantung Anda yang pecah itu, minumlah obat ini, gadis itu menyorongkan tablet itu lagi. Karena si bungsu tetap saja tak membuka mulut, maka tablet itu disumbatkannya ke bawah bibir si bungsu. Si bungsu seperti orang memakai sugi. Bibir atasnya membengkak. Dan dia merasa lucu. Mau tak mau dia tertawa lagi. Gadis itu juga ikut tertawa renyai. Kemudian meminumkan si bungsu air dari cawan putih. Bagaimana kalau saya memanggil dengan Mei Ling saja? Si bungsu menawarkan kemungkinan lain pada gadis itu. Sebab bagaimana dia akan bisa menyebut nama Mei Mei sementara nama itu adalah gadis yang dia cintai buat pertama kalinya. Dan gadis itu mati sebelum mereka menikah di masjid kecil di Tarok dahulu. Seharusnya orang memanggil saya dengan sebutan itu. Tapi karena sejak kecil saya dipanggil Mei Mei, maka saya seperti tak mengenal lagi nama Mei Ling itu. Jadi kalau Anda memanggil saya dengan nama itu, barangkali saya takkan menyahut. Aduh mak, mati awak, si bungsu mengeluh. Apakah Anda tak menyukai nama Mei Mei? Tiba-tiba gadis itu bertanya.
Dan pertanyaan ini terang saja membuat jantung si bungsu rengkah-rengkah. Seperti tanah sawah dihantam panas terik bertahun-tahun. Tidak, ya. Suka. Suka, kenapa tidak? Mei, Henner, bukankah itu nama yang indah? Namanya indah, orangnya cantik. Si bungsu ngomong asal ngomong saja. Soalnya hatinya tak menentu. Mei tersenyum lagi. Lalu tegak membereskan meja dan piring mangkuk bekas makan si bungsu. Hei, Anda banyak sekali memiliki samurai. Ada yang besar dan 6 buah yang kecil. Lalu ini, dalam koper Anda ada 6 buah lagi samurai kecil. Nampaknya Anda seperti bersiap untuk sebuah pertempuran. Suara gadis itu mengejutkan si bungsu. Dia melihat tangan kiri dan kanannya. 2 hari yang lalu, ketika akan berbaring, dia lupa membuka ikatan samurai-samurai kecil di lengannya. Kini samurai itu tak ada lagi di tangannya. Dan tidak hanya itu, bajunya juga sudah ditukar. Pastilah gadis itu yang telah menukarkan bajunya, dan membuka samurai kecil-kecil itu. Di mana Anda letakkan samurai kecil-kecil itu? Ada di bawah bantal. Saya rasa Anda memerlukannya. Gadis itu kemudian meninggalkan kamar itu setelah melemparkan sebuah senyum. Si bungsu menarik nafas. Alangkah panjang dan berlikunya jalan yang dia tempuh. Mei, nama gadis itu. Mana mungkin ada orang yang serupa. Dan mana mungkin dia bisa ketemu lagi dengan orang yang memiliki nama yang sama dengan nama kekasihnya yang mati diperkosa Jepang itu. Mei, gadis Cina yang nyaris kawin dengannya dahulu adalah gadis yang juga merawat luka-luka yang dia derita tatkala usai dari perkelahian dengan Jepang di sebuah rumah pelacuran di Payakumbuh. Kini, Mei yang ini juga merawat luka-luka yang dia derita dari sebuah perkelahian. Dia seperti berulang-ulang menikam lagi jejak yang telah dia lalui. Perlahan dia coba untuk bangkit. Luka bekas tembakan di paha dan di lengannya tak terasa lagi. Namun ada yang terasa, yaitu rasa penat yang menyerang. Dia ingin tidur, ingin sekali. Namun di antara rasa kantuknya yang menyerang, lambat-lambat dia mendengar suara langkah. Suara pintu ditutupkan. Kemudian suara bergumul. Dia tengah berbaring ketika pikirannya berjalan dan memikirkan apakah yang tengah terjadi. Suara apakah itu? Pikirnya. Dan dirinya terserang oleh 2 keinginan yang saling tindih. Antara keinginan untuk tidur dengan keinginan untuk mengetahui ada apa di luar. Tapi ini hotel, apa saja bisa terjadi, pikirnya pula sambil coba memicingkan mata. Namun suara perempuan yang tertahan, seperti sedang disekap mulutnya, membuat si bungsu tertegak tiba-tiba. Suara Mei kah itu, pikirnya. Dan dengan pikiran demikian dia segera saja menuju keluar. Pintu kamarnya dia buka. Memandang ke lorong di depan kamar-kamar yang berderet di tingkat 2 hotel itu. Lengang. Tak ada apa-apa. Namun suara apakah sebentar ini yang terdengar olehnya? Dia tatap lagi lorong di depan kamar-kamar hotel itu. Lengang. Perlahan dia masuk lagi. Menutupkan pintu. Kemudian tegak di balik pintu itu dengan diam. Dia berkonsentrasi. Kalau dahulu di rimba Gunung Sago, dia selalu dapat mendengarkan bunyi ular yang menjalar sekitar 20 meter dalam hutan dari dirinya. Mengapa kini konsentrasi yang sama tidak dia lakukan? Beberapa detik setelah dia konsentrasi, dia segera saja dapat mendengar suara orang bergumul. 3 kamar di sebelah kiri kamarnya memang tengah terjadi pergumulan. Dan yang bergumul adalah ketiga orang Australia yang menginap di sana. Yang datang ketika si bungsu kembali dalam keadaan luka-luka 3 hari yang lalu. Ketiga orang Australia itu adalah bekas tentara sekutu dalam Perang Dunia Kedua yang baru saja berakhir. Mereka bekas anggota Raider Divisi 3 yang bertugas di India ketika kemerdekaan RI diproklamirkan. Dan sebagai bekas tentara, bekas Raiders pula, mereka adalah orang-orang yang mahir dalam perkelahian. Tadi ketika Mei berada dalam kamar si bungsu, mereka sudah mengintai di luar kamar. Dan begitu gadis itu keluar serta menutupkan pintu, mereka pun menyergapnya.
menyeretnya ke kamar mereka. Gadis itu coba meronta, menggigit, menjerit, namun mulutnya tak pernah bisa sempat untuk menjerit. Yang keluar hanyalah suara-suara tertahan. Dia langsung dibawa ke kamar ketiga bekas riders itu. Dibaringkan di tempat tidur. Tangannya dipegangi, mulutnya disekap. Dia meronta, dan akibatnya pakaiannya tersingkap hingga ke perut. Ketiga bekas tentara itu melotot matanya melihat paha dan perut Mei Mei yang alangkah mulus dan putihnya. Yang seorang tak sabar lagi. Dia menerkam mencium Mei Mei. Gadis itu menerjangnya, kena kepala. Dia terpental ke bawah tempat tidur. Lelaki itu menyeringai. Senang juga dia kena hantam jidatnya. Dia bangkit lagi. Sementara kedua temannya yang lain sudah menggerayangi tubuh gadis itu dengan tangan mereka. Pakaian gadis itu sudah sempurna terbuka. Kini yang membalut tubuhnya hanya sehelai celana dalam yang amat kecil. Sementara tubuh bagian atasnya tak tertutup sedikit pun. Dan kesanalah tangan ketiga bekas serdadu Perang Dunia Kedua itu menggerayang silih berganti. Gadis Cina itu menerjang-nerjang, mencakar-cakar. Dia tidak bisa bersuara, karena mulutnya disekap oleh salah seorang di antara mereka. Namun terjang dan rontaan tubuhnya justru membuat menaiknya nafsu ketiga bekas serdadu Australia itu. Karena meronta ingin melepaskan diri, pinggul gadis itu naik turun. Menggeliat ke kiri dan ke kanan. Dan gerakan itu merangsang ketiga lelaki tersebut. Mereka tengah menikmati gerak merangsang pinggul gadis yang hanya tertutup celana kecil itu ketika pintu tiba-tiba terbuka. Ketiga bekas serdadu itu menoleh. Dan mereka melihat di pintu berdiri anak muda yang beberapa hari yang lalu dilayani dengan baik oleh gadis Cina itu. Hei, giliranmu sudah cukup lama bukan? Engkau sudah cukup puas. Kini giliran kami. Nah, pergilah. Jangan mengganggu. Suara yang pakai brewok dan bermata coklat terdengar serak. Sementara tangannya tak pernah lepas dari dada gadis itu. Si bungsu, yang tegak di pintu itu, tiba-tiba merasa perutnya mual melihat tingkah ketiga orang ini. Lepaskan dia. Suaranya terdengar datar dengan wajah tenang seperti danau yang tak beriak. Namun Mama mau ketiga orang itu melaksanakan perintahnya. Mereka justru melanjutkan pekerjaan tangan mereka. Lepaskan dia, atau kalian saya bunuh. Ketiga lelaki itu benar-benar terhenti. Bukan karena takut dibunuh, tidak. Bagaimana mereka akan takut kena gertak meski gertak bunuh sekalipun? Ah, mereka sudah kenyang akan pembunuhan. Bukankah mereka bekas bala tentara sekutu yang bergelimang el-maut di India? Ah, mereka tak pernah takut menghadapi maut. Tapi mereka terpaksa berhenti karena nada suara anak muda itu. Nadanya dingin dan menegakkan bulu Ronia. Tidak besar mengguntur. Tidak pula diucapkan dengan nada marah. Namun dalam nada yang perlahan itu tersimpan bahaya yang alangkah mengerikannya. Dan itulah yang menyebabkan mereka berhenti. Mereka tak mengenali siapa anak muda ini. Namun ada firasat yang membisiki diri mereka, bahwa yang mereka hadapi sekarang ini adalah bahaya yang luar biasa. Perlahan mereka melepaskan gadis itu. Perlahan mereka tegak. Perlahan mereka turun dari pembaringan. Namun ketika Mei Mei akan berlari dari tempat tidur itu ke arah anak muda tersebut, yang brewok menamparnya keras sekali. Gadis itu terjerembab pingsan. Namun lelaki brewok itu dengan perbuatannya itu telah menentukan saat kematiannya. Karena begitu selesai menamparkan Mei Mei, dia lalu berputar menghadap pada si bungsu. Dan saat itu pula tangan si bungsu menyerang. Samurai di lengannya lepas, jatuh dan disambut oleh jari-jarinya. Kemudian dengan sebuah ayunan yang sangat cepat, samurai kecil itu terbang ke arah si brewok. Tak seorang pun yang tahu persis apa yang telah terjadi. Sebab tahu-tahu si brewok mengeluh. Kemudian jatuh terlentang ke lantai. Dan persis di antara kedua matanya yang coklat itu, tertancap hulu samurai kecil. Darah mengalir sedikit membasahi matanya yang terbuka. Mulutnya ternganga. Nyawanya terbang mengirap. Kedua temannya terbelalak, menatap pada si bungsu.
Anak muda itu masih tegak dengan diam dan menatap pada mereka dengan tatapan mata yang dingin. Kedua lelaki ini adalah tentara yang telah terbiasa dengan bahaya. Namun menghadapi ketenangan anak muda yang satu ini, dalam keadaan damai pula, mereka tak bisa menyembunyikan rasa kaget dan takut. Tapi itu hanya sesaat, dan saat berikutnya, terdorong oleh rasa superior orang-orang Barat, merasa diri mereka lebih mampu dan lebih kuat dari orang-orang Melayu yang dianggap ketinggalan dalam segala hal, yang bertubuh besar dengan otot kekar, mirip tukang jagal, maju menyerang si bungsu. Dia menyerang dengan pukulan. Namun si bungsu sudah waspada. Dia mengelak tepat pada waktunya. Pukulan bekas tentara Australia itu menerpa pintu di mana tadi kepala si bungsu berada. Pintu itu berdebrak dan anjlok sebesar kepalan tangan orang itu. Bekas tentara itu menarik tangannya kembali. Dan tanpa membayangkan rasa sakit sedikit pun, dia menyerang lagi. Si bungsu mengelak, tapi orang Australia yang satu lagi, yang tadi hanya tegak diam, tiba-tiba mendorong si bungsu dari belakang. Akibatnya elakan si bungsu tak terkontrol. Pukulan maut itu mendarat di wajahnya. Prak. Ada rasa asin di mulutnya. Ada cairan hangat meleleh di hidungnya. Dia membuka mata. Aneh, tiba-tiba saja dia mendapatkan dirinya di atas tempat tidur. Melingkar di ujung sebelah ke dinding. 3 depa dari bekas serdadu yang tadi memukulnya. Kalau demikian, ternyata dia telah terpental sejauh itu akibat pukulan tersebut. Dan si bungsu tak merasa heran. Dia memang yakin bahwa demikianlah kejadiannya. Makanya dia sampai ke pembaringan ini. Dia menggelengkan kepala, merangkak di pembaringan. Babi, sok jago koe di sini. Yang memiliki kepalan seperti godam itu menyumpah sambil mendekat ke tempat tidur. Dia menjangkaukan tangannya yang berotot besi bertulang kawat itu ke arah tengkuk si bungsu, namun saat itu pula, si bungsu bertelekan ke kasur. Lalu kakinya menyorong ke bawah perut, langsung ke dada bekas tentara itu. Tendangan dengan jurus silat ini menerpa dada tentara tersebut. Dan tubuhnya besar terjajar ke dinding. Sebelum dia sadar sepenuhnya si bungsu melompat turun. Kini mereka tegak berhadapan. Bekas tentara itu maju lagi dan cepat mengirimkan sebuah pukulan beruntun ke kepala dan ke dada si bungsu. Secara refleks, si bungsu menjatuhkan tangannya ke lantai. Dan secara refleks pula kaki kanannya menerjang ke belakang dalam bentuk sebuah cuek yang kuat sekali. Orang Australia itu seperti dihantam kerbau besar. Perutnya kena sepak belakang yang telak. Matanya juling. Dia melosoh ke lantai. Yang satu lagi menyerang dari samping. Namun si bungsu menyambutnya dengan sebuah tendangan telak menyamping. Sebuah tendangan mirip-mirip ke korni dari jurus karate. Bekas tentara itu tersentak ke belakang. Namun dia menyerang lagi dengan sebuah pukulan. Si bungsu mengelak, dan saat berikutnya dia balas memukul dengan cepat. Kepalanya masuk ke bawah hidung tentara itu. Terdengar suara berderak. Hidung orang itu remuk, darah mengucur. Tapi tanpa dia sadari, si kekar besar yang tadi melosoh ke lantai bangkit diam-diam. Dan di suatu kesempatan, dia memiting leher si bungsu dari belakang secara tiba-tiba. Nafas si bungsu jadi sesak. Melihat anak muda ini tersekap begitu, yang kena hantam hidungnya tadi segera mendekat dan mengirimkan sebuah pukulan ke perut si bungsu. Si bungsu merasa perutnya akan pecah. Namun ketika orang itu akan melancarkan pukulan kedua, kakinya dia hantamkan ke kerampang bekas tentara itu. Suara tak sedap terdengar dan bekas tentara itu melolong sambil kedua tangannya memegang kerampangnya. Dia meringkuk dan melingkar di lantai. Pada saat itu pula, dengan menghimpun sisa tenaganya, si bungsu membungkuk dengan cepat. Karena tubuhnya membungkuk tiba-tiba itu, bekas serdadu yang memitingnya dari belakang jadi terangkat tubuhnya. Si bungsu meneruskan gerakan itu. Dan tanpa dapat dikontrol, orang Australia bertubuh kekar itu terbanting ke lantai di depan si bungsu. Si bungsu menarik nafas panjang. Mengatur lagi pernafasannya yang seperti akan meledak di piting tadi. Lalu ketika orang itu tengah merangkak bangkit, dia menendang pelipisnya dengan kuat.
Bekas tentara itu tercampak lagi ke lantai. Namun dia benar-benar ulet, dia merangkak lagi bangkit. Si bungsu membiarkannya untuk coba bangkit. Ketika lelaki itu belum begitu sempurna tegaknya, dia menendang kerampang tentara Australia itu. Terdengar suara berderak. Mata bekas tentara itu membelalak. Tangannya seperti tangan temannya tadi, memegang kerampangnya. Mulutnya mengeluh, dan tubuhnya rubuh. Ketika dia rubuh, temannya yang kena tendang duluan tengah berusaha bangkit. Namun si bungsu menendang rusuknya. Dan lelaki ini rubuh lagi. Kini keduanya tak bergerak, pingsan. Si bungsu tegak, menghapus darah yang masih meleleh dari hidung dan bibirnya akibat pukulan tadi. Lalu menoleh pada Mei Mei yang masih terbaring pingsan. Tubuh gadis itu hampir telanjang. Dia mengambil selimut, menutupkannya ke tubuh gadis itu. Kemudian mengangkatnya keluar. Peristiwa itu segera saja membuat heboh. Polisi datang memeriksa. Mei Mei dan beberapa saksi yang kebetulan mengintip ketika kejadian itu menceritakan bahwa bekas tentara Australia itu mati karena akan memperkosa Mei Mei. Yang membunuhnya adalah seorang anak muda dari Indonesia. Tapi ketika pintu kamar anak muda itu dibuka, dia tak ada lagi di sana. Si bungsu tahu bahwa pembunuhan di kota besar seperti Singapura ini tak akan didiamkan begitu saja. Makanya dia cepat-cepat menyingkir dari hotel Samko itu. Di meja dia tinggalkan uang sewa penginapan. Mei Mei merasa matanya basah begitu mengetahui bahwa anak muda itu telah meninggalkan hotelnya. Dan peristiwa itu ternyata dipeti eskan. Sebab, bagi pejabat Singapura, adalah rumit juga menuntut kedua bekas tentara sekutu yang masih hidup itu ke pengadilan. Namun si bungsu tak pergi jauh. Hanya berjarak 100 meter di kiri hotel Samko itu ada lagi hotel bernama International. Hotel itu kecil saja, meski mereknya International namun di dalamnya serba brengsek. Si bungsu memilih hotel itu hanya karena letaknya yang strategis. Berada tepat di depan jalan yang menuju dermaga di pelabuhan. Dari balik jendela kamarnya dia bisa langsung melihat ke dermaga. Melihat orang-orang yang lalu lalang. Melihat mobil yang keluar masuk. Dan di hotel internasional yang brengsek itulah dia mempelajari lagi dokumen tentang sindikat perdagangan wanita-wanita itu. Dari dokumen itu dia melihat bahwa di Jakarta ada beberapa nama dengan jabatan-jabatan resmi di beberapa departemen. Ada pula beberapa nama yang kerjanya adalah pedagang. Overste Nurdin nampaknya telah menyelidiki hal ini sampai mendetail. Hanya saja, ketika dia akan mulai bertindak tubuhnya diberondong peluru. Dan ingatan itu segera menyadarkan si bungsu pada keadaan Nurdin. Bagaimana temannya itu kini? Sudah beberapa hari ini dia tak datang ke gedung konsulat untuk menengoknya. Dia segera berkemas, menyimpan dokumen itu dan mengunci kamar. Kemudian dengan sebuah taksi dia berangkat ke konsulat. Di konsulat dia mendapatkan Nurdin masih terbaring diam. Tubuhnya masih dipenuhi balutan. Salma menemani di sana, duduk dengan diam di sisi pembaringan suaminya. Sementara Eka, anak mereka, duduk di pangkuannya. Sudah banyak angsurannya? Si bungsu bertanya perlahan. Salma mengangguk. Sudah bisa makan? Salma mengangguk. Kemudian mereka sama-sama terdiam. Paman, apakah paman telah menangkap orang yang melukai ayah? Tiba-tiba gadis kecil itu bertanya. Si bungsu menatap gadis kecil itu. Sudah. Mereka telah paman bunuh. Betul. Betul. Paman bunuh pakai apa? Pakai pistol seperti punya ayah? Tidak. Lalu pakai apa? Mereka. Si bungsu terhenti. Akankah dia ceritakan terus terang pada gadis kecil ini? Dan dia menoleh pada Salma. Salma juga tengah menatap padanya. Dan Salma yakin bahwa si bungsu memang telah membunuh orang yang menembak suaminya itu. Dia yakin benar akan hal itu. Dan dia tahu, si bungsu pastilah membunuhnya dengan samurai kecil itu. Dan Salma juga tahu bahwa si bungsu kesulitan dalam menjawab pertanyaan anaknya itu. Dengan pisau, si bungsu berkata perlahan. Dengan pisau.
Gadis kecil itu mengerutkan keningnya. Ya, dengan pisau. Apakah orang bisa mati karena pisau? Bisa. Ah, tapi orang jahat itu matinya tentulah tak sesakit yang diderita ayah. Sakit. Malah dia jauh lebih menderita dari ayah Eka. Si bungsu menjelaskan. Benar. Benar. Wajah anak itu berseri. Terima kasih paman. Eka akan ceritakan pada ayah kalau dia bangun nanti, bahwa orang jahat itu telah paman bunuh. Paman tidur di sini saja malam ini ya. Kami selalu ketakutan. Malam tadi ada orang yang memanjat jendela. Ibu sampai berteriak ketika orang itu memecahkan jendela. Lihatlah, jendela itu masih pecah. Gadis kecil itu menunjuk ke jendela yang menghadap ke belakang. Si bungsu kaget mendengar cerita anak itu. Dia menoleh ke arah jendela yang disebutkan gadis kecil itu. Dan benar saja, kaca jendela itu kelihatan ompong. Dia menatap pada Salma. Ya. Malam tadi ada orang masuk. Sekitar jam 1. Saya tak pernah tidur sebelum jam 3. Saya duduk di sini. Mendengar saya memekik, orang itu kaget sebentar. Kemudian nampaknya ingin masuk terus. Mungkin karena tahu saya sendirian di sini. Tapi begitu penjaga yang berada di ruang sebelah masuk, dia lalu melompat lari. Penjaga tak sempat memburunya. Orang itu melarikan diri dengan sebuah mobil yang tak sempat pula dikenali penjaga. Mobil itu parkir di lorong belakang konsulat ini. Salma mengakhiri ceritanya. Si bungsu masih menatap dengan diam. Ada semacam ketegangan menjalar di pembuluh darah anak muda ini mendengar cerita itu. Barangkali orang itu berniat mencuri. Salma berkata perlahan. Namun naluri si bungsu tak berkata demikian. Ada sesuatu yang tak beres di gedung konsulat ini. Ucapan Nurdin seperti melintas lagi ketika overstay itu baru kena tembak. Saya harap engkau meminta dokumen itu pada Salma. Bawa ke Jakarta. Jangan sampai tahu orang di konsulat bahwa dokumen itu ada padamu bungsu. Bukannya saya tak percaya pada rekan-rekan di konsulat. Tapi, saya lebih suka dokumen itu berada padamu. Ada misteri dan rahasia yang terpendam dalam ucapan Ocerste Nurdin itu. Kenapa dia tak mempercayai dokumen itu pada seseorang di konsulat ini? Apakah ada di antara orang di konsulat yang ikut terlibat dalam sindikat perdagangan wanita internasional itu? Tak ada petunjuk tentang hal itu dalam dokumen tersebut. Si bungsu mengulangi membaca dokumen itu berkali-kali di hotelnya. Dia coba mencari petunjuk meski amat kecil sekalipun tentang keterlibatan orang di konsulat itu. Namun usahanya sia-sia. Dalam dokumen itu hanya ada beberapa nama orang Melayu, Inggris, Keling dan Cina. Namun alamat mereka tak tertera jelas. 4 orang di antara mereka telah mati. Yaitu Cina gemuk seperti kerbau dan orang Inggris yang mati di markasnya 4 hari yang lalu. Lelah mencari petunjuk itu, si bungsu akhirnya memutuskan untuk mengintai gedung konsulat Indonesia itu malam ini. Siapa tahu, malam ini ada lagi orang yang berniat datang ke sana seperti malam sebelumnya. Tak begitu sulit baginya untuk menemukan lorong di belakang gedung konsulat itu. Di mulut lorong itu dia melihat seorang Melayu tengah menyapu jalan. Orang itu memakai topi lebar dari bambu, dengan baju dinas berwarna biru. Si bungsu melewati orang itu. Berjalan terus ke lorong yang cukup untuk dilewati sebuah sedan. Bersambung ke episode 61.